Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IHC yang berbahagia, Alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi. Ini dengan background IHC, ini adalah tempat kami berpraktek selama ini di Rumah Terapi Bekam IHC Depok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan bekam. Mudah-mudahan buat Anda yang mungkin punya pertanyaan yang juga sama tentang apa itu bekam, kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan Anda selama ini. Nah, berikut ini kita lihat. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bekam. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien kami, oleh klien-klien kami, dan juga orang-orang secara umumnya. Yang pertama, banyak orang yang bertanya kepada kita apakah bekam itu sakit. Oke, jadi berbekam itu dia memang ada rasa nyeri, tapi rasa nyeri yang ditimbulkan dari bekam itu dia hanya kecil sekali. Mungkin ada orang yang mengatakan sama seperti orang disuntik, seperti dikatakan seperti digigit oleh semut, tapi sebetulnya sejujurnya digigit semut itu lebih sakit daripada berbekam. Jadi justru berbekam itu justru lebih tidak sakit ya dibandingkan dengan digigit semut. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita melakukan bekam, kalau di tempat kami melakukan bekam ini dengan cara pembekaman dilakukan dengan menggunakan alat yang steril, yang kita sterilisasi dengan alat canggih. Kemudian juga kita menggunakan lensing device yang sekali pakai atau jarum bekam yang sekali pakai, itu kemudian kita buang. Jarum bekamnya juga kita pilih jarum bekam yang paling bagus, jarum bekam yang paling berkualitas, sehingga kedalamannya sangat dalam, bukan kedalaman, tapi ketajaman. Ketajamannya sangat tajam sekali, sehingga ketika kita gunakan untuk membuka barrier kulit atau membuka kulit agar dapat mengeluarkan cairan interstisial di bawah kulit itu, dia tidak akan merasakan sakit sama sekali. Aman kok ya, insya Allah untuk orang yang ingin berbekam tidak akan sakit. Pertanyaan kedua yang sering masuk kepada kami adalah apakah bekam itu aman? Nah, untuk pertanyaan ini insya Allah di tempat kami telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat dan memastikan bahwa bekam itu aman. Anda bisa lihat di video YouTube saya yang lainnya bagaimana kita mempersiapkan tempat kami untuk bisa menyediakan bekam yang aman. Yang pertama, setiap pasien yang datang itu kita berikan underpad sekali pakai buang, sehingga memastikan bahwa tubuh pasien atau tubuh klien itu tidak kena bekas tubuh orang lain. Yang kedua, kita mensterilkan semua gagang-gagang pintu yang ada tempat kita dengan menggunakan teknologi canggih. Kita menggunakan teknologi sterilisasi permanen dengan alat yang canggih, dengan bahan yang canggih, sehingga setelah kita lakukan coating pada gagang-gagang pintu itu, ya, jadi gagang pintu itu kita coating dengan sebuah bahan yang canggih, itu kemudian nanti dia akan menjadi permanen steril selama 5 tahun. Jadi kita sudah cari dan membuat cara yang paling aman untuk bagaimana bekam itu jadi aman. Yang ketiga, kita juga mensterilisasi tempat bekam kita dengan cara melakukan desinfeksi secara rutin setiap pagi. Yang keempat, kita melakukan juga proses sterilisasi pada ruangan. Jadi kalau tempat lain itu hanya alat bekamnya yang disteril, kemudian tempat tidurnya yang disteril, kita mensteril seluruh ruangan bekam itu sehingga kita memastikan bahwa ruangan bekam itu dia steril semuanya, aman untuk klien akan berbekam di tempat kita. Jadi nggak usah takut, insya Allah kita akan memberikan keamanan dalam berbekam. Kemudian apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum bekam? Boleh nggak sebelum bekam itu kondisinya kenyang? Atau boleh nggak sebelum bekam itu kondisinya kosong perutnya? Jadi yang pertama, kalau kita bicara persiapan, yang paling bagus adalah yang pasti Anda mandi dulu di rumah. Jadi sebelum Anda datang ke tempat bekam, Anda mandi, datang ke tempat bekam dalam kondisi yang segar. Kemudian juga pastikan tubuh Anda dalam kondisi yang juga segar, kondisi yang relatif sehat. Ya, karena bekam ini dia lebih kepada penjagaan kesehatan daripada mengobati. Walaupun mengobati juga ada beberapa kasus yang sudah dibuktikan bahkan dengan jurnal-jurnal yang ilmiah. Nah, kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah selain Anda mandi, bersihkan dulu badannya, sehingga nanti ketika Anda dilakukan proses bekam itu sudah bagus, kita tinggal memberikan sterilisasi pada kulit kita. Tapi sebetulnya kita juga melakukan sterilisasi pada kulit sebelum kita melakukan bekam. Kita membersihkan dengan menggunakan minyak zaitun yang kita lakukan khusus pada kulit sebelum berbekam. Kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan sebelum berbekam? Yang perlu dipersiapkan sebelum berbekam itu adalah perlu juga mempersiapkan
perut supaya jangan terlalu penuh, karena ada beberapa kasus pasien atau klien yang perutnya terlalu penuh, terlalu full, itu saat dibekam dia rasanya mual. Nah, boleh nggak berbekam ketika berpuasa? Ada sebagian yang mengatakan bahwa berbekam ketika berpuasa tidak boleh. Sebenarnya begini, kalau berbekam ketika perut kosong, tapi nggak ada niat berpuasa, memang kadang akan merasa lemah, tapi tergantung ya. Tapi kalau berbekam ketika puasa, yang diniatkan untuk puasa, itu justru malah kebalikannya. Artinya gini, justru malah orang itu akan menjadi segar. Itu salah satu di antara keunikan bekam. Dan ini juga pengalaman saya pribadi ketika saya dulu berpuasa, mencoba berbekam ketika berpuasa, ternyata setelah berbekam dalam kondisi berpuasa itu justru malam harinya setelah berbuka itu jadi badannya segar, tidak ngantuk sama sekali, jadi enak sekali badannya. Nah, kemudian persiapan yang berikutnya adalah pastikan setelah Anda datang di tempat bekam, Anda pastikan kondisi Anda dalam kondisi yang fit, yang sehat gitu ya. Kalau Anda dalam kondisi sedang ada pilek, apalagi sekarang sedang ada pandemi seperti ini, pastikan Anda tidak dalam kondisi pilek, dalam kondisi-kondisi yang lain yang mungkin bisa membahayakan orang lain gitu ya. Nah, apa saja larangan-larangan untuk bekam? Ada nggak larangan-larangannya? Sebetulnya sih tidak ada larangan-larangan ya, cuma ada beberapa kontraindikasi yang kita akan bahas di pembahasan yang lain nanti. Yang pasti di tempat kami setelah kita melakukan bekam, biasanya kami menganjurkan satu, tidak makan makanan yang terlalu berat. Kenapa? Karena kondisinya tubuh sedang butuh istirahat setelah berbekam. Yang kedua, tidak bekerja yang berat ya. Jadi saran kami tidak setelah berbekam itu tidak langsung kerja, yang kerjanya lama, berat, dan panjang, apalagi sampai bergadang ya. Yang ketiga, tidak berhubungan suami istri dulu, paling tidak 1 hari itu, esoknya udah boleh lagi ya. Kenapa? Karena bekam juga dia prinsipnya kan mengurangi energi, jadi kita perlu waktu untuk recharge lagi. Yang keempat, kita tidak menganjurkan untuk minum produk dairy atau produk susu. Kenapa? Karena biasanya setelah bekam itu tensi cenderung agak turun. Kalau minum susu dia cenderung nanti lebih naik lagi. Nah, kemudian yang kelima adalah kita menganjurkan tidak terkena udara yang terlalu dingin dulu. Oke, begitu saja. Ini bekam FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait bekam. Kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan terkait bekam yang ingin ditanyakan, yang Anda masih penasaran tentang bekam itu, silakan ya Anda tuliskan di kolom komentar. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang Q&A atau question and answer, ataupun FAQ, frequently asked question, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait bekam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.